cabai dalam lahan ini satu saja yang terkena bule, Iya. kemudian ada hama atau hewan yang kecil-kecil itu hinggap di cabai yang sudah terpapar kuning, ketika hinggap di yang masih hijau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Jipang. Namun sore hari ini kita akan berganti tema. Biasanya kita selalu konten di seputar Jipang, ya, tanaman Jipang. Akan tetapi pada sore hari ini kita akan mewawancarai teman kita, salah satu anak muda yang sudah sukses di dunia percapaian. Dia itu sudah menanam cabai sudah beberapa tahun dan hasilnya terus baik. Karena apa? Yang kita kendalakan, banyak sekali keluhan dari petani-petani cabai itu adalah bagaimana cara kita mengatasi virus yang namanya virus kuning atau bule pada tanaman cabai. Kita akan bongkar bareng-bareng dengan si pemilik cabai kenapa bahwa cabai yang beliau tanam itu tidak ada yang kuning satupun dan juga tidak mati. Buahnya rimbun tapi tidak patek. Mari kita simak bareng-bareng, kita bongkar bareng-bareng dengan ahlinya, ya, anak muda yang sudah ahli sekali dalam dunia tanaman cabai. Mari kita bongkar bareng-bareng. Oke, sahabat-sahabat Jipang, jadi pemiliknya ada di sebelah sana. Kalau mudah-mudahan berkenan untuk kita wawancarai. Assalamualaikum Pak. Sedang apa Pak? Oh, nyabuti rumput. Oke Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, selamat sore juga. Bisa diwawancarai mengenai cabai karena kita ke sana dulu gitu. Jadi di situ ada kamera Bapak, ya. Boleh ya kita liput tanaman Bapak ini. Mas ya, Mas Ya, atau Bapak? Mas. Maaf ya, maaf. Ya. Jadi Mas, Iya, Mas. boleh kita liput tanaman Mas ini karena tadi saya kebetulan lewat dan ternyata sangat tinggi. Ini kan tinggi sekali ya. Ini sampai segini, tidak sudah hampir ukuran badan orang dewasa. Ini sangat subur. Kalau boleh berkenan, kalau kita wawancarai, kira-kira Bapak boleh atau tidak, bersedia atau tidak? Yuk, Sungguh, silahkan, boleh saja, Mas. karena nanti ini akan saya upload di YouTube channel kami, biar petani-petani di luar sana, petani cabai itu merasakan bisa menanam cabai seperti punya Mas ini. Nah, kalau boleh kita bongkar, itu kira-kira agar subur seperti ini dan tidak ada yang terkena virus kuning atau bule itu, kira-kira apa Pak? Rahasianya itu mudah sekali, Mas. Saya itu menggandeng 5 cara, ya. Itu yang saya ambil dari dulu sampai sekarang, ya. Yang pertama, memakai kapur. Oh, berarti kita harus netralisir atau membenahi tanah di pH tanah dulu ya. Ya, membenahi di pH tanah itu dengan kapur. Jadi kita yang pertama itu rahasianya ada di pengolahan tanah yang benar. Dengan cara kita memberikan kapur apa Pak? Dolomit atau apa? Kapur dolomit. Dengan cara memberikan kapur dolomit dan ada bakteri-bakterinya ya. Ya, Bakteri mikro dan makronya atau sering kita sebut bakteri baik untuk tanaman. Itu yang pertama rahasianya. Yang kedua apa Pak? Mas ya. Yang kedua itu bibit yang unggul, Mas. Yang kedua bibit yang unggul yang dari toko-toko. Jangan dari yang kita memetik dari biji sendiri. Ya, menarik sekali. Jadi untuk pencegahan kuning atau agar cabainya kita subur seperti ini,
kita yang kedua itu ada di kualitas bibit atau benih. Jadi jangan kita asal-asal menanam dengan benih sembarangan. Kita harus dengan benih yang memang dari toko atau dari standar dari pabriknya. Yang ketiga apa Mas kira-kira? Yang ketiga hama Mas. Pengendalian hamanya harus yang teratur, yang sering, dan apa ya? Ya intinya itu dua itu Mas, yang teratur, yang sering, dan jangan sampai telat lah. Yes. Ya. Oke Bapak, kenapa harus hama yang kita kendalikan? Ya itu sangat penting sekali Mas. Ya, Karena dari kadang yang ada yang boleh satu, ya ada hamanya, bisa tertular dari situ Mas. oh berarti gini, ini kesimpulannya ketika ada satu tanaman cabai dalam lahan ini satu saja yang terkena bule, Ya. kemudian ada hama atau hewan yang kecil-kecil itu hinggap di apa cabai yang sudah terpapar kuning, ketika hinggap di yang masih hijau itu bisa kemungkinan bisa menularkan seperti itu ya, Pak. Ya. Oke, menarik sekali nih Pak. Untuk nomor 4-nya kira-kira apa? Yang nomor 4 itu pengucuran Mas. Pengucuran ya. Yang harus yang teratur, yang rajin. Paling tidak ya 4-5 hari sekali lah. Itu penting sekali itu Mas. Oke, sahabat-sahabat, jadi selain pengendalian hama, nomor 4-nya itu ada di makanan sumber pakan untuk si tanaman cabai ini. Ketika kita sering-sering mungkin ketika kita sering-sering memberikan pakan itu imunitas cabainya mungkin lebih sehat ya, jadi tidak rawan tertular penyakit. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Bongkar Bapak itu rahasianya pupuknya apa? Yang terakhir ya Mas. Yang keempat. Yang keempat itu pupuk kotoran hewan. Itu sangat penting sekali Mas. Ya, berarti pupuk organik ya Pak. Pupuk organik NPK ya. Itu loh Mas. Yang banyak di toko-toko obat itu. Berarti yang pertama, kesimpulannya yang pertama itu kita sering ngocor dengan kotoran hewan ya, dengan cara dilarutkan ya, untuk dikocor dan juga dengan NPK. Oke, jadi sama satu lagi Mas. Apa? Kencing kambing. Oh ya. Jadi kotoran hewan itu mungkin telek ayam ya, telek ayam, kotoran ayam, terus kencing kambing, kemudian dengan pupuk kimia yang mempunyai kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Mas. Berarti harus 3 itu pupuk kimianya dan juga dengan organik yang namanya telek ayam dan juga kencing kambing. Untuk yang 5-nya apa Pak ini yang terakhir? Yang terakhir itu Mas. Yang terakhir itu bisa ditanami ubi-ubi seperti Mas, ubi kayu ya. Itu sangat penting sekali Mas, karena bisa. Yang kelima itu bisa ditanami ubi-ubi seperti Mas, karena sangat penting sekali bisa menangkal virus-virus dari luar itu seperti itu Mas. Oke, jadi kesimpulannya yang terakhir itu kita diberi pagar seperti tanaman ubi atau singkong ya, untuk menangkal virus-virus yang datang dari luar. Mungkin ketika hama itu sudah hinggap di kebun orang lain yang sudah terpapar kuning, ketika akan hinggap di cabai kita kan otomatis hinggap di pohon singkong dulu. Jadi mungkin sudah ditaruh di situ dulu virusnya. Boleh atau enggak kita jalan-jalan ke sana? Silakan Mas. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Kita akan mengecek seberapa tingginya cabai ini, dan yang ini kira-kira cabai apa? Kalau boleh kita tahu, yang Mas tanam ini jenis apa? Ini jenis OR Mas. OR Twist. Yang sudah ada di toko-toko itu kan? Sudah ada di toko-toko itu Mas. Kenapa Bapak Mas ini milih OR tidak cabai jenis lainnya?
Ya karena ya apa ya Mas? Ya saya sudah cocok gitu loh sama cabai ini. Berarti memang dari dulu Ya sudah dari dulu sudah sering nanam tanam OR. Ya, OR twist ini ya. OR twist ini. Boleh kita jalan-jalan? Oh, boleh, silahkan, Oke, silahkan Mas. sahabat, kita akan jalan-jalan dengan pemilik atau anak muda ini yang sudah sukses di dunia cabai ini ya. Ini ada berapa tanaman, berapa bibit ini? Kira-kira saya nanamnya 5.000 Mas. 5.000 batang ya? 5.000 Oke, batang, 5.000 batang. Boleh kita jalan-jalan atau silakan. Masnya ke dalam dulu biar kita lihat seberapa tingginya. Oh, ternyata tinggi sekali. Ini ya, jelas sekali, tinggi, lebat. Ini sudah. Ini umur 2 bulan Mas. Ini baru umur 2 bulan. Iya. Kira-kira ini akan dipetik hijau atau merah, Mas? Kalau saya lebih suka yang merah Mas. Alasannya kenapa? Lebih mahal. Lebih mahal harganya ya. Mahal. Kalau untuk sampai panen di kondisi merah itu berapa hari lagi kira-kira? Ya kalau dipetik merah ya paling 1 bulan lagi Mas. 1 bulan bisa dipetik karena sudah banyak ya seperti ini. Oh ya. Jadi kalau kondisi seperti ini 1 bulan lagi sudah merah dan sudah dewasa ya. Iya. Oke. Kenapa tidak dipetik hijau saja? Karena saya sudah suka yang merah Mas. Oh ya. Bagus. Ayo kita jalan-jalan dulu. Harganya lebih mahal. Petiknya paling lama seminggu sekali lah. Paling lama seminggu sekali. Tapi kalau jenis OR ini kuat tahan virus seperti patek atau penyakit busuk lainnya atau tidak, Mas? Sangat kuat, Mas. Berarti beda dengan yang lain ya? Beda dengan yang lain. Ini sangat subur sekali tanaman Mas ini. Ya. Tidak ada yang kuning ini. Tinggi. Asik. Oke, sahabat-sahabat yang saya hormati petani Indonesia. Jadi kita sering sekali rugi ketika kita menanam cabai. Karena apa? Berbagai macam penyakit, virus atau kegagalan itu sering kita jumpai. Nah, tadi sudah kita bongkar-bongkar dengan anak muda yang sudah sukses atau sudah biasa menanam cabai dan hasilnya seperti ini. Ini sangat memuaskan. Kenapa saya buat konten tentang cabai? Karena saya kasihan dengan petani-petani di luar sana yang sering gagal. Mungkin dengan adanya video ini bisa sedikit memberikan wawasan agar mereka tidak selalu gagal. Karena tadi rahasianya dari Mas yang sudah tadi kita wawancari itu sangat ngena sekali dan ternyata tidak sulit dan mudah kita pahami. Oke, sahabat-sahabat yang saya hormati, ini karena waktu sudah sore dan Masnya sudah pulang tadi, sudah pamitan. Cukup sekian konten dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami yang terakhir, silahkan yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu biar agar channel kami itu semakin memotivasi dan kami juga karena apabila subscribe-nya sudah banyak itu kami juga rajin-rajin konten seperti itu, mempunyai semangat tinggi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.